Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan menstek batang pohon cermai. Dan saya ini telah persiapkan ini batang cermainya, juga bawang merah ya sebagai zat PT-nya, dan media tanam berupa tanah yang dicampur seka mentah. Oke, langsung aja kita ke proses steknya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pertama-tama kita rapikan bekas potongan sebelumnya ya, yang rawing-rawing kayak gini. Maksudnya agar tidak cepat membusuk nanti pas di dalam sungkup ya. Kemudian kita potong kira-kira seukuran 30 cm lah, atau terserah Anda mau 40 cm juga silahkan ya. Kalau saya sih menyesuaikan dengan tinggi plastik sungkup yang ada di saya ini. Kemudian kita potong ininya daun-daunnya, tangkai-tangkai daunnya sama daunnya itu sekalian tangkainya aja. Maksudnya untuk mengurangi kelebihan penguapan ya. Jadi si stekan ini agar lebih terfokus ke pengakaran gitu. Oke, saya ganti dulu pakai gunting stek. Nah, biar lebih enak motongnya gitu ya, motong tangkai-tangkai daunnya ini. Oke, kita potong-potong aja, dan kita sisakan ya paling cuma berapa ya, 3 tangkai lah. Itu pun tangkainya juga kita sisakan beberapa helai daunnya aja, karena ini tangkai cermai ini panjang-panjang ya, dan daunnya kecil-kecil gitu ya. Kalau untuk tanaman lain sih mungkin yang daunnya pendek-pendek dan tangkainya langsung nancap ke batang kayak jambu air gitu ya, atau sejenisnya. Mungkin yang kita potong itu cukup daunnya aja dipotong setengahnya. Nah, tapi kalau ini karena tangkainya panjang, kita potong tangkainya aja dan sisakan daunnya beberapa helai. Dan saya sisakan ini 3 tangkai dengan beberapa helai daun pada tiap tangkainya ya. Kemudian kita potong ini si bawang merahnya, karena akan kita oles-olesin ke batang batang stekan ini, yaitu pada bagian yang kira-kira akan tumbuh akar nantinya. Ya, konon katanya bawang merah ini bisa memperlambat pembusukan pada batang stekan kita ini, seperti itu. Dan emang saya rasakan juga seperti itu ya. Jadi yang tidak memakai ini alias polos, tanpa apapun, tanpa obat stek dan zat PT, dibandingkan dengan yang pakai zat PT, ya saya sih selalu pakai bawang merah ya, karena mudah didapatnya, tinggal ngambil dari dapur gitu ya. Terbukti hasilnya lebih baik ya daripada yang tidak pakai zat PT sama sekali atau tidak pakai obat stek. Ya, tapi untuk tanaman kayak jambu air itu nggak pakai obat, nggak pakai CPT dan obat stek pun insya Allah dia tumbuh guys, gitu. Yang penting
eh apa ya, kita dalam mensteknya harus hati-hati ya, dan juga kita harus mengukur suhunya ya, suhu di daerah kita ini. Maksudnya ya penanganannya. Kalau saya sih, kalau panah ini udah selesai guys, seperti ini, dan saya tancapkan aja langsung bawang merahnya ya ke batangnya, karena sayang nih kalau dibuang nih. Biasanya saya kalau stek beberapa batang ini, satu itu bisa untuk beberapa batang bahan stekan ya. Cuma karena cuma dua, jadi saya tancap aja langsung ke sana. Dan yang ini saya akan memakai daunnya guys. Jadi daunnya, daun apa? Bukan daun apa? Cangkang bawang merah. Bekas ya banyak. Nah, daripada dibuang, saya udah pakai percobaan nih buat stek nih. Tuh lihat, di apa? Di gelas plastik yang sebelah kiri itu, di bawahnya tuh itu kulit atau cangkang bawang merah semua itu di bawahnya tuh. Jadi, nah, saya akan memakai cangkangnya kalau yang satu ini. Dan ini pun saya baru pertama nyoba nih. Bukan pertama sih, udah yang kedua atau tiga kalinya ya. Tapi belum pernah berhasil guys. Mudah-mudahan yang ini berhasil ya. Gitu. Dan karena apa tadi kita lupa ya, tadi nyambung obrolan tadi ya. Oh ya, kita juga harus tahu tentang kondisi cuaca di tempat kita ya. Kalau di tempat kita tempat panas, apalagi di musim kemarau ya, tolong dijagalah kelembabannya. Kalau bisa sih disimpan di tempat yang teduh, tapi tetap terkena sinar matahari, terutama sinar matahari pagi ya. Dan bawahnya itu kalau bisa sih di tanah yang lembab guys, gitu. Karena tanahnya kalau apalagi daerah sekitar pantai kayak di saya ini ya, di musim kemarau kayak gini, itu penguapannya cepat banget itu air itu. Kalau kita simpan di tanah yang kering, walaupun di atasnya kita pakai peneduh gitu, dia si airnya juga akan cepat, penguapannya itu akan ikut kering juga guys. Begitu. Jadi kalau di tempat panas, apalagi lagi musim kemarau, selain di tempat teduh ya, tetapi masih masuk cahaya matahari ya, juga yang biasanya lembab gitu ya, kita agak basah lah kalau di musim kemarau gini nih. Dan bawahnya pun saya ini sengaja nggak pakai bolong guys, biar airnya itu tidak cepat menguap gitu. Kalau di musim hujan, karena kalau saya simpan di tanah itu basah ya, saya bolongin guys bawahnya. Dan ketika kita menyiram si stekan ini sebelum disungkup, saya cukup sedikit aja nyiramnya agar lembab aja, karena dari bawah juga nanti akan lembab, karena tanahnya kalau waktu musim hujan itu basah kan. Yang ini pun tidak saya bolongin ini. Gitu. Ya, ini saya masukin media tanahnya 1/4 dulu ya. Media tanahnya sekam campur tanah. Dan kebetulan tanah di sekitar saya ini agak bercampur pasir ya. Oke, kemudian kita padatkan. Ya, kita timbun pakai tanah lagi ya sampai penuh, terus kita padatkan. Kemudian kita siram guys sampai agak basah nih guys ya. Oke, dan yang ini pun sama ya seperti tadi ya. Cuma karena ini tidak ada bawangnya ngejendol gitu di bawah bagian pengakarannya, jadi saya langsung tancap aja nih kayak gini. Itu aja bedanya dikit, kesannya sama. Siram agak basah, terus kemudian sung. Oh ya, lupa, kita semprot-semprot bagian atasnya guys, karena kita kan tadi nyiramnya cuma bawahnya aja ya. Sekarang kita semprot-semprot bagian atasnya sampai basah guys. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut sungkup. Kemudian kita ikat bawahnya guys.
Nah, seperti itu kira-kira sahabat-sahabat, eh, model grafting, mini grafting ini ya di musim kemarau ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.